sampaikan mengenai murnikanlah dirimu, ya. Ini yang terakhir, Bapak Ibu. Ya, ini yang terakhir, itu murnikanlah dirimu. Jadi Tuhan itu sebagai mempelai laki-laki, Bapak Ibu, dan kita sebagai mempelai perempuan, kita harus menguduskan hidup kita. Hari lepas hari hidup kita harus kudus, ya, harus dimurnikan terus, ya. Hati kita, hidup kita terus dikuduskan, ya, dikuduskan sebab Tuhan itu kudus, ya. Kalau Dia menjemput mempelainya, Bapak dan Ibu sebagai gerejanya, kita pun juga harus yang kudus, ya, yang murni dalam segala aspek hidup kita. Ya, jadi kalau kita sudah dimurnikan oleh Allah, dikuduskan semakin kudus, ya, kita diperkenan oleh Allah menjadi mempelainya Tuhan, ya. Jadi nanti kita akan mengalami rapture bersama dengan Tuhan, dan kita akan tinggal di surga bersama Tuhan untuk selama-lamanya, ya. Pada Ibu kita akan awali, kita akan buka di dalam Kolose pasal yang ketiga, Ibu. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. Kolose pasal ketiga 1 dan 2. Ya, kita baca bersama-sama, Ibu. Ya, semua, Ibu? Ya, amin. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Ya, ini nasihat Tuhan, Bapak Ibu, untuk jenengan dan saya. Ya, Tuhan berkata bahwa kalau kita bersama-sama Tuhan, ya, dibangkitkan bersama Tuhan, Tuhan bilang apa, Ibu? Carilah perkara yang di atas, ya, di atas di berarti apa? Surga. Dan yang kedua, pikirkanlah juga perkara yang di atas, jangan di bumi, jangan di dunia. Ingat, Ibu, saya senantiasa berkata begini, kita ini asalnya di mana? Asal di dunia ini atau di surga? Asal kita. Ya, saya senantiasa berkata begini, bahwa kita ini asalnya dari surga, dari atas. Biarpun kita hidup dalam dunia ini, tetapi kita harus sadar bahwa hidup kita, asal kita atau rumah kita itu di surga, di atas sana, di mana Kristus ada. Otomatis, Bapak, otomatis kalau kita tinggal di surga atau kita asal dari surga, otomatis hati dan pikiran kita tuh harus memikirkan yang di atas. Betul, Ibu? Betul ya? Ya. Bapak Ibu, jemaat kita tuh ada yang banyak yang Batak-Batak, ya. Pak Sony, Bu Esther, Mbak Rom, ya. Kan rumahnya di Medan. Sini Pak Penantol, loh. Bu Esther pasti ingat ya, rindu kampung halamannya. Pasti ya, Mbak Lina, ya. Ingat atau rindu akan kampung halamannya, yaitu di Medan. Ya, kalau maaf ya, kalau mendapat juga nggak mau dikebut di sini ya, Bu Esther, ya. Harus terbang ke Medan, mau makan berpuluh-puluh juta biayanya, tapi tetap oke. Karena rumah kita di Medan, rumahnya Bu Esther, juga Mbak Nur yang lainnya. Ya, demikian juga kalau hidup kita ini asal dari surga, pasti kita rindu, ya, untuk senantiasa pulang ke surga, atau rindu untuk memikirkan yang di surga. Itu pasti. Biarpun kita hidup dalam dunia ini, jangan kita memikirkan yang di dunia ini, Ibu. Ya, ini Tuhan berkata begitu loh, nasihat Tuhan untuk kita semua. Karena apa, Ibu? Kalau kita memikirkan atau mencari yang di dunia ini, Tuhan taknya begini. Kalau kita itu terikat dengan hal yang di dunia ini, ya, mungkin duit,
mungkin apa ya, materi, harta benda, mungkin apa yang kita punyai, ya, kedudukan jabatan yang kita punya dalam dunia ini, itu Tuhan takutnya kalau kita terikat dengan mereka atau cinta kepada mereka. Nah, kalau kita cinta dengan dunia ini, kita bisa pulang gak ke surga itu? Kira-kira loh. Karena hati kita sudah melekat dengan dunia ini. Ya, seperti kemarin saya contoh istrinya Lot, ya. Pada waktu Tuhan akan membakar Sodom dan Gomora, karena Sodom ini orang-orangnya itu hidup di dalam homoseks, ya, itu dalam kenajisan dan dosa, tapi itu Tuhan akan membakar Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Ya, waktu itu Lot bersama istrinya, anaknya itu apa ya, kaya banget, diberkati oleh Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan menyuruh mereka untuk keluar dari Sodom dan Gomora, untuk pergi jauh tempat yang Tuhan tentukan. Memang pada waktu mereka lari, meninggalkan Sodom dan Gomora, lari. Tuhan bilang, jangan sampai kamu menengok ke belakang, kamu harus lurus ke depan. Ya, jangan sampai kamu melihat ke belakang. Ya, tetapi karena istri Lot yang cinta dunia, karena harta bendanya banyak sekali di Sodom dan Gomora, pada waktu dia lari, tubuhnya lari, tapi hatinya cinta kepada dunia, materi. Lalu dia apa? Menengok ke belakang. Jadi apa itu? Tiang darah, mati, binasa. Ya, baru kok dengan cinta dunia, itu pasti kita akan binasa. Karena dunia nanti akan digulung oleh Tuhan, akan dibakar oleh Tuhan, pasti. Ya, sebab itu Tuhan menasihatkan kepada kita semua, saya dan Bapak Ibu, untuk cari yang di atas. Ya. Terus mungkin kita berpikir, terus aku bagaimana Bu? Ya, saya apa yang harus aku perbuat? Ya, cari yang rohani. Karena surga itu adanya yang rohani, enggak? Hal pekan dunia nggak bakal masuk ke surga, nggak bakal ada di surga, nggak ada. Surga itu tempatnya yang rohani. Ya, contoh kecil aja, ibadah. Seperti dengan sore ini ibadah. Sudah bisa meninggalkan kesibukan, kerepotan, ya. Dengan datang ke rumah Tuhan, ibadah kepada Tuhan, itu sedikit contoh itu yang rohani. Yang cinta Tuhan, cari yang rohani itu yang seperti ibadah sore ini. Ya, lalu sisihkan waktu untuk berdoa itu. Ya, baik di gereja, baik di rumah Bapak Ibu, biasanya pagi-pagi, bangun pagi, ya, sempatkan waktu untuk Tuhan. Sebelum panjenengan beraktivitas, jualan di pasar atau bekerja di kantor, ya, di pabrik atau yang di mana-mana kerjaan jenengan, sediakan waktu untuk Tuhan lebih dahulu. Itu cari Tuhan, cari yang rohani dulu. Ya, bersekutu intim dengan Tuhan. Lalu membaca firman Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang masih aktif membaca firman Tuhan atau belum nggak pernah? Nah, ya. Satu hari usahakan satu pasal Bapak Ibu untuk kita makan firman Tuhan. Ya, dan itu juga termasuk kita mencari yang rohani, hal yang rohani, ibadah, berdoa, membaca firman, ya. Supaya apa? Kalau kita senantiasa membiasakan hidup kita untuk mengerjakan ini, mencari hal yang rohani, otomatis hari lepas hari hati kita akan melekat dengan Tuhan. Amin. Pasti, ya. Dan hal dunia nggak bakal menempel di hati kita. Ya, dunia nggak bakal tertarik hati kita untuk mereka, tidak. Karena hati kita diisi oleh firman Tuhan, ibadah bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Hati kita sudah melekat terus dengan Tuhan. Nah, itu contohnya. Ya, jadi kita harus mengusahakan untuk mencari hal yang surga. Ini namanya memulihkan hati kita. Kalau hidup kita diisi oleh hal yang rohani, melekat dengan Tuhan, berarti hati kita dimurnikan oleh Tuhan, ya, dimurnikan. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam masa depan kita sebagai mempelainya Tuhan, ya, yang nanti akan diangkat oleh Tuhan, ya. Jadi waktu yang masih ada ini, selama Bapak masih sehat, panjang umur, ya, usahakan semaksimal mungkin untuk cari Tuhan, pikirkan yang di atas itu, yang rohani, ya, supaya hati kita itu melekat terus dengan Tuhan. Kalau kita mau memikirkan yang rohani,
ya. Dengan demikian ya, hidup kita, sekali lagi hati kita akan dimurnikan oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, ya. Karena apa Ibu? Kalau Tuhan itu sekali lagi, kalau kita memikirkan yang dunia ini, ya, biasa dunia ini selalu membawa kita ke dalam dosa, betul ya? Perkara dunia ini seringkali membawa kita ke dalam dosa, menjerumuskan kita dalam hal yang berdosa. Nah, ini harus kita ingat-ingat, lihat hidup kita itu, ya, supaya hidup kita tidak jatuh di dalam dosa. Kalau kita terikat dengan hal yang ada di dalam dunia ini, ya, sebab itu Bapak Ibu, saya ya sebagai anak Tuhan harus mengerti satu hal, itu pimpinan Roh Kudus, ya, pimpinan Roh Kudus. Jadi dalam hidup ini kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hidup kita nggak bisa mampu berjalan sendiri dalam dunia ini, ya. Untuk mencari hal yang rohani nggak bakal bisa dengan kekuatan kita. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Baru kita bisa mencapai yang rohani itu. Saya percaya Bu, biarpun kita ini sebagai anak Tuhan, sebutan anak Tuhan, juga dibaptis pelayan Tuhan. Kadang kedagingan kita masih muncul, enggak? Kedagingan kita masih muncul itu. Ya, hal yang cinta kepada dunia itu kadang masih muncul dari depan kita. Nah, itu harus kita perhatikan, ya. Terus kita kembali kepada Tuhan, ya. Cari Tuhan, cari yang di atas supaya hidup kita diisi oleh hal yang rohani. Ya, Bapak Ibu, untuk memulihkan hati kita, ya, kadang-kadang Roh Kudus itu membawa kita ke padang gurun, ya. Karena untuk memulihkan hidup hati kita itu tidak di tempat yang nyaman, tidak yang enak, tidak. Kadang biasanya kita dibawa ke padang gurun, ya. Padang gurun ini ya hanya istilah aja, Bapak, ya. Bukan padang gurun pada waktu Israel menghadapi padang gurun pada waktu itu, tidak. Ya, padang gurun, ya. Bapak Ibu coba bayangkan sebentar, padang gurun, ya. Padang gurun itu tidak ada mata air, tidak ada mata air, tidak ada pohon-pohonan. Kadang saya agak nyerah gitu ya. Tidak ada orang jualan bakso, tidak ada orang jualan somai, ya. Tidak ada orang jualan daging, tidak ada. Padang gurun itu hawanya atau suasananya itu panas, ya. Nah, orang-orang yang pernah ke Israel, ya, waktu mereka bercerita, ya, pada waktu mereka naik bis, naik kendaraan, ya, itu juga nggak enak katanya, guyang sana guyang sini, ya, sudah ada AC-nya mobilnya, tapi nggak enak, ya. Kalau naik kendaraan itu begitu nggak enak, apalagi kalau berjalan kaki, ya, berjalan kaki di tengah-tengah padang gurun yang panas. Ya, nggak ada mata air, nggak ada pohon yang bisa ngiup dirinya, ya. Pasti ya memper, orang Jawanya memper. Kalau Israel pada waktu itu bersungguh-sungguh mengomel-omel butuh dengan Tuhan, ya, kepada Musa yang memimpinnya, ya. Dia bersungguh-sungguh, ya. Ibu ingat, di saat kita dimulihkan oleh Allah, ya, kadang kita dibawa ke padang gurun, ya, melewati masalah, ya, penderitaan, tekan batiniah kita. Di saat itu Tuhan ingin memulihkan hati kita. Apakah kita tetap bersyukur sama Tuhan, ya? Apakah kita tetap pegang firman Tuhan atau sebaliknya, ya? Jadi untuk memulihkan hidup kita itu kadang-kadang Tuhan membawa kita ke dalam keadaan yang tidak enak buat depan kita. Ya, seperti Israel ini, ya, tujuan Tuhan membawa mereka untuk mereka tuh bisa dimulihkan hatinya, hidupnya supaya berkenan di hati Tuhan. Tetapi kenyataannya 40 tahun 40 malam, ya, mereka tidak bersyukur untuk menghadapi padang gurun, ya. Mereka ngomel-ngomel bersyukur. Tetapi Musa, ya, Yosua, ya, Kaleb tidak bersyukur. Mereka bersyukur, bersukacita. Kok bisa?
Sebab dia punya pengharapan, ya. Biarpun dia di padang gurun, Musa tidak mengumar-umar, tidak marah kepada Tuhan, karena dia punya pengharapan itu janji Tuhan, ya. Janji Tuhan itu tanah perjanjian, ya. Karena mereka semua bersungguh-sungguh ngomel-ngomel. Ingat ya Bu, bersungguh-sungguh itu dosa, ya. Bersungguh-sungguh itu berdosa, itu dosa. Mengomel-ngomel itu dosa, ya. Marah-marah itu dosa, ya. Jadi berapa ribu bangsa Israel dibinasakan oleh Allah di padang gurun sebab mereka berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Musa, ya, Yosua, kalian tidak bersungguh-sungguh, ya. Mereka kadang punya pengharapan, ya. Jadi dia bertahan di dalam penderitaan, bertahan, ya. Nah, Bapak Ibu, selama kita hidup dalam dunia ini, kan pasti nggak lepas yang namanya masalah. Bapak Ibu yang nggak punya masalah angkat tangan. Sore ini yang hadir. Siapa yang nggak punya masalah? Kaum muda pun juga punya masalah, betul? Ya. Selama Bapak Ibu dibawa oleh Allah di padang gurun di dalam dunia ini, ya, kita belajar untuk bersyukur. Amin. Bapak Ibu, satu bersyukur. Apapun keadaan hidup Bapak Ibu, ekonomi, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, ya, kita belajar untuk bersyukur, berterima kasih. Karena waktu kita bersyukur sama Tuhan itu perkenanan Allah yang sudah di depan kita. Ya, kalau kita bersyukur senantiasa, kita akan menerima janji-janji Tuhan, yaitu surga yang mulia. Ya, begitu Ibu, setiap Tuhan itu membawa kita ke padang gurun itu dengan tujuan yang baik buat depan kita, untuk memulihkan hidup kita, untuk menguduskan depan kita. Ya, apakah kita tetap memegang perintahnya? Apakah kita tetap bersyukur sama Tuhan? Ya, itu tujuan Tuhan membawa senantiasa hidup kita di padang gurun atau di berbagai masalah yang ada. Ya, setiap hidup kita ada masalah. Kita harus menghadapi dengan bersyukur, mampu memuji Tuhan, mampu memuliakan Tuhan. Ya, maka janji Tuhan, saya percaya, ya, itu akan digenapkan di depan kita, yaitu surga yang mulia yang Tuhan berikan buat depan kita. Amin, Ibu. Ya, kita harus tetap bersyukur. Karena Tuhan itu senang orang yang bersyukur, ya. Daripada orang bersyukur, ngomel, budel, Tuhan nggak senang. Ya, kita harus bersyukur sama Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus, Ibu. Yesus, ya, pada waktu dia dibaptis, ya, lalu Roh Kudus dia membawa ke padang gurun selama 40 hari 40 malam. Ya, Roh Kudus, Yesus yang penuh Roh Kudus pada waktu itu, ya, membawa Yesus ke padang gurun. Ya, Yesus penuh dengan Roh Kudus dibawa ke padang gurun selama 40 hari 40 malam. Ya, Ibu, di dalam Alkitab ini sering ditulis angka-angka, ya. Jadi angka 40 ini artinya kematian daging, ya. Angka 40 ini artinya kematian daging. Ya, kita akan lihat contoh yang lain, Ibu. Ya, Musa pada waktu dia naik ke Gunung Sinai, ya, dia pun juga selama 40 hari 40 malam. Ya, Tuhan Yesus pun juga, ya, dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun, ya, selama 40 hari 40 malam. Coba Ibu kita akan baca di dalam Ulangan, ya, Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Ulangan pasal ke-8 ayat 2 dan 3. Sudah semua, Ibu? Ya, yuk kita baca sama, ya. Ayat 2 dan 3. 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yang apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan
bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang ya. Di sini ditulis juga 40 ya, angka kematian, artinya kematian daging. Kita lihat Bapak-Ibu ayat yang ketiga, Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi hidup manusia itu tidak terdiri dari manusia jasmani saja, tetapi manusia rohani, manusia kekal, yaitu di mana kita makan makanan, yaitu firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan, itu yang menjadi makanan rohani kita. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat juga di ayat yang kedua, Ibu, Tuhan berfirman, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 hari 40 malam, dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Ya, Ibu, sekali lagi bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang indah buat panjenengan semua dan saya. Ya, di saat Bapak Ibu dibawa oleh Tuhan di padang gurun kepada hal yang tidak enak buat hidup kita, nggak nyaman buat depan kita, ini untuk merendahkan hati kita. Ya, merendahkan hati kita. Ya, atas kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan? Itu lewat padang gurun. Nah, seperti terjadi pandemi ini, ya, memang kemungkinan besar dibuat oleh manusia, virus-virus itu ya. Tetapi Tuhan itu izinkan atas kehendak Tuhan. Untuk apa? Supaya manusia itu merendahkan hati. Ya, Ibu, pada waktu awal-awal pandemi tahun 2020 ya, waktu saya melihat tayang di TV itu di luar negeri, banyak orang yang menangis, tersungkur, josor gitu ya, dia menangis menjerit. Ya, mungkin dia ya minta ampun sama Tuhan, ya, dia ingat kepada Tuhan, yang menolong di masa pandemi itu. Jadi mereka menangis pada waktu itu. Ya, Bapak Ibu, orang-orang untuk merendahkan hati itu tidak gampang, ya. Untuk merendahkan hati itu angel. Apalagi orang itu mungkin kaya, ya, keadaan semua enak, ya, dan semuanya kenyamanan, rumah tangga diberkati, ekonomi diberkati, ya, pekerjaan semua sukses, ya. Ini untuk merendahkan hati itu angel, ya, angel banget, ya. Tetapi di saat mereka tidak punya apa-apa, ya, atau divonis oleh Tuhan kanker yang ganas, ya, yang mematikan, karena kebanyakan orang yang kena kanker itu seringnya meninggal, ya, sedikit yang mengandung mujizat Tuhan sembuh, tapi kebanyakan mesti meninggal. Kalau seorang sudah divonis oleh Tuhan kanker, ya, pada waktu mereka divonis oleh Allah penyakit kanker yang mematikan, baru mereka bertobat, baru mereka ingat Tuhan, baru mereka nangis dengan Tuhan. Ya, ini ada kesaksian, ya. Seorang hamba Tuhan, dia punya jemaat, jemaat kaya raya, ya, orang berada, dia punya pabrik, punya usaha itu. Cuman awalnya dia itu setia sama Tuhan, setia ibadah, aktif, pelayanan apapun dia datang mengikuti setiap kegiatan gereja. Terus sudah berapa tahun hamba Tuhan ini tidak pernah melihat jemaat ini datang ke ibadah atau di gerejanya, sudah bertahun-tahun. Ya, nah baru suatu kali gitu ya, hamba Tuhan ini dipanggil untuk mendoakan. Ya, berarti kan orang ini sudah sadar loh, ingat Tuhan loh, karena perlu hamba Tuhan loh untuk mendoakan, ya. Berarti orang ini sudah sadar, bertobat, ingat Tuhan untuk mendoakan. Nah, tadi divonis oleh Tuhan kanker, ya, dia menangis, ya. Di bagian tubuhnya itu ada yang bolong, Ibu. Lalu apa ya, kain kampas itu ya yang biasa itu perban itu dimasukkan, disesel di dalamnya untuk mengeluarkan katanya nanah. Ya, tiap hari dia harus mengeluarkan nanah sebanyak setengah gelas katanya, tiap hari, ya. Terus dia nangis, ya, di depan Tuhan juga, hamba Tuhan ini, ya. Saya tuh nggak pernah nangis loh, Pak Pendeta, ya. Kok orang tua saya meninggal nggak pernah nangis, kok ini saya menangis. Iyalah,
Ini hamba Tuhan berkata, iyalah kamu sudah keok, sudah nggak berdaya, nggak bisa apa-apa ya. Kamu dulu sehat, ya kalau di apa ya di WA, di telepon ya diingat oleh hamba Tuhan ya, tidak mau datang ibadah, alasan sipu dan sipu terus. Ya, kalau hamba Tuhan ini menengok dia, kunjungan kepada dia, tidak ada kesempatan untuk berbincang-bincang, tidak ada waktu karena dia sibuk repot dengan pekerjaannya. Pada waktu dia keok, ya waktu dia sakit kanker, ya baru dia sadar ingat Tuhan. Ya itu biasa, ya. Ini yang terjadi setiap manusia seperti ini. Ya, jadi kami pun begitu. Terus aja ya saya kalau melihat cuma Tuhan yang aneh banget ya. Ayo Bapak Ibu ibadah, ayo Bapak Ibu ke gereja ya, aneh banget. Alasannya maaf ya Bu, masih sibuk repot. Ya ada jemaat ya Bu. Ayo Mbak ibadah pagi. Wah Bu, ya hari Minggu itu kalau bangun siang-siang nggak bisa pagi ya. Oke nggak apa-apa. Ini Mbak ada ibadah sore setengah 6. Maaf ya Bu, ini baru bepergian, baru pulang ke rumah, belum sempat mandi, belum sempat jalan. Ya, ini alasan. Dan batin saya, maaf, agak jahat ya. Dilokno, ya, dipukul oleh Tuhan. Dipukul oleh Tuhan, ekonomimu, usahamu, suamimu, ya anakmu, ya rasakno. Kan begitu batin saya. Ya, kali ini semua kok menjenengan semua itu. Saya ngajak jenengan ibadah, setiap datang ibadah, semua untuk siapa? Kan untuk jenengan. Kalau Tuhan memberkati, siapa yang diberkati? Saya? Kan enggak. Jenengan yang diberkati. Siapa yang senang? Ya, saya yang enggak tahu jenengan yang diberkati, jenengan yang senang. Ya, tapi diajak hal yang baik, yang luar biasa, tidak mau datang. Nah, kalau hal yang duniawi bisa hadir. Kalau hal perkara duniawi bisa datang, tapi ke gereja tidak menyempatkan waktu untuk ibadah. Ya, jadi itu sebelum Tuhan menghajar kita, ya, memvonis kita ini suatu penyakit, suatu masalah yang berat, ya kita harus setia cari Tuhan. Sama Bapak Ibu masih umur panjang, sehat, ya gunakan waktu yang ada. Saya selalu begitu terus ya. Jangan bosan ya, untuk mengingat Bapak Ibu untuk setia cari Tuhan, cari yang di atas, yang rohani, ya supaya Tuhan tidak memukul jenengan, ya tidak memvonis penyakit atau malapetaka yang berat, ya jangan sampai itu terjadi itu, ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 4, ya maaf. Yakobus pasal 4 ayat ke-6. Yakobus pasal 4 ayat ke-6. Yakobus pasal 4 ayat ke-6. Sudah semua Ibu? Ayo, baca ya. 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu yang dikatakan Allah orang yang, tetapi mengasihi orang yang, ya. Jadi Tuhan itu selalu membawa kita kepada gurun, kepada hal yang tidak enak buat depan kita, supaya kita merendahkan hati kita. Karena orang yang tidak berdaya, mungkin sakit, mungkin ekonomi macet atau usaha kita tidak berhasil, nggak sukses, kita pasti harus ingat Tuhan, sadar ingat Tuhan. Ya, itu tujuan Tuhan kok, supaya kita merendahkan hati kita, Ya, karena Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak, yang sombong, yang tinggi hati. Tuhan nggak senang dengan orang yang sombong, tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, ya. Karena Tuhan itu punya pribadi yang rendah hati, ya. Kalau baca coba Matius ya, Matius pasal yang ke-11 ini ayat yang asing buat depan kita ya. Matius pasal ke-11 ayat yang ke-29.
Ya, kita baca sama nggih. 2, 3. Itulah aku yang kupasan dan belajarlah kepadaku, karena aku tambah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan ya belajarlah kepadaku atau dariku, karena Yesus itu punya sifat karakter apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi Tuhan itu punya sifat hati yang rendah hati. Padahal dia Allah, Raja di atas segala raja, tapi dia punya hati yang rendah banget. Ya, yang rendah. Ya, buktinya Tuhan meninggalkan surga, meninggalkan kemuliaannya, turun ke dalam dunia menjadi manusia. Lalu dia lahir di kandang domba yang kotor, yang berbau, ya. Dan nggak ada manusia semiskin-miskinnya, nggak ada yang lahir di kandang, ya. Tapi Tuhan Raja di atas raja, Tuhan yang mulia, yang kudus, ya, dia mau datang ke dunia menjadi manusia. Dia lahir di kandang domba, lalu dia dalam perkembangannya menginjak dewasa, remaja, harus menderita, menderita salib, mati, menembus dosa saudara saya. Ya, itu bukti Tuhan punya hati yang rendah dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan selalu menentang orang yang sombong, ya. Karena orang yang sombong itu pasti gak perlu Tuhan, betul gak? Orang yang sombong, yang tinggi hati, yang punya segalanya, gak butuh Tuhan, gak mau ibadah loh. Aku gak ibadah yang diberkati, betul gak? Aku gak ibadah yang sehat, panjang umur, ya. Tapi ingat saudara, ya, bahwa itu tidak kekal, gak selamanya. Beda dengan berkat yang Tuhan berikan buat kepada kita. Mungkin kita bisa berkarya, bisa bekerja, mencari uang yang mungkin banyak dengan kekuatan kita, tapi itu sementara, tidak akan langgeng. Ya, saat Tuhan menyebul uang kita, ya, disebut, ya, itu uang kita akan lahir, hilang semua. Sementara, ya, selamanya. Beda dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kesehatan, panjang umur, dan kekuatan untuk berkarya itu beda, akan langgeng, ya, berkat yang daripada Tuhan. Jadi ya perlu sombong di depan kita, ya. Kalau kita punya apa-apapun itu karena Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menganugerahkan buat depan kita, ya. Karena Tuhan berfirman begini, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena orang yang miskin itu pasti apa? Merendah. Orang yang miskin itu pasti merendah. Gak ada orang yang miskin sombong, ya ada beberapa dan dihitung, tapi kebanyakan orang yang miskin gak punya apapun sih merendah, ya, gak berani sombong. Apa yang dibanggakan kalau dia punya apa-apa, ya. Orang yang miskin itu pasti merendah. Dan anugerah Tuhan itu dicurahkan, diberikan kepada orang yang rendah hati, ya, rendah hati itu akan diberikan anugerah kepada Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Orang yang merendahkan hati, ya, itu akan diberikan kasihnya Tuhan, kebaikan Tuhan untuk mengalir dalam hidupnya, ya. Dan sepanjang hidupnya dia akan mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, ya. Dan mungkin kita nggak bisa apa-apa, lalu bisa, ya, itu sangat anugerah Tuhan yang dicurahkan atas depan kita semua. Asal kita merendahkan hati kita, ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, di mana Tuhan selagi yang membawa kita kepada hal yang tidak enak itu memulihkan hati kita, supaya hati kita itu merendah, ya, satu sama yang lain saling melayani. Kalau kita sudah merendah hati kita, ya, kita harus belajar untuk melayani setelah kita satu sama yang lain, apalagi orang lain yang di bawah kita. Dan biasanya kalau kita disuruh melayani itu yang mungkin yang sugih, yang apa, ya, mungkin ada sesuatu yang dia inginkan, pasti, ya, dan motivasi, ya. Tetapi untuk melayani orang-orang yang mungkin di bawah kita, mungkin ekonomi, keuangan mereka, ya, itu tidak mudah, itu, ya. Tidak semua mau melayani seperti itu, ya. Tapi itu yang dianjurkan Tuhan buat depan kita, supaya kalau kita sudah merendahkan hati kita belajar melayani orang yang lebih rendah daripada kita, ya, dalam segala hal, ya. Itu bukti, ya, kalau kita bisa melayani mereka dengan hati kasih kita kepada mereka, sehingga itu kan bukti, ya, bahwa hidup kita diuji oleh Allah,
Karena tadi di dalam Quran 8 ayat yang kedua itu untuk menguji kamu, apakah kamu memegang perintahku, ya, apakah kamu mentaati firmanku atau tidak, ya. Untuk memulihkan hati kita pun juga Tuhan menguji hidup kita, apakah kita tetap taat kepada Tuhan atau tidak, ya. Itu tujuan Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita supaya kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin kudus, semakin berkenan di hati Tuhan, ya. Amin. Sehingga Bapak Ibu, firman Allah yang saya sampaikan sore hari ini biar menjadi berkat buat depan kita. Mari Bapak Ibu untuk jemaat di GBT, mari kita lebih dekat dengan Tuhan, ya. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, maka kita mampu, ya, untuk mencari hal yang di atas, ya, memikirkan hal yang di atas di mana Kristus ada, dan kita pasti satu dimurnikan oleh Allah. Apapun yang kita hadapi, kita sanggup melewati karena Tuhan ada bersama dengan kita.